아키모토 야스시 축하드립니다. Lo ngerasa udah tahu segalanya tentang JKT48. Pikir lagi, di balik senyum Oshilo ada kekaisaran raksasa yang silsilahnya jauh lebih rumit, bahkan lebih gelap dari yang lo bayangkan. Hari ini, gue bongkar peta rahasia dinasti Yasushi Akimoto. Bukan cuma 48 Group, tapi koneksi tersembunyi ke 46 Group, proyek global, sampai anak tiri yang jarang orang tahu. Halo nakama fandom, balik lagi bareng gue di Saidilah Enjoy, tempat kita membedah setiap lapisan kisah, strategi, dan DNA dari JKT48 serta 48 family dunia. Pernah nggak lo mikir kenapa JKT48 bisa bertahan belasan tahun sementara grup lain ada yang tumbang? Apa hubungannya JKT48 sama rival abadi mereka di Jepang, Sakamichi Series, dan kenapa ada faksi yang memisahkan diri di dalam silsilah ini? Kita bedah satu persatu. 1. Sang arsitek, Yasushi Akimoto, the founding father. Lihat bagan ini. Di puncak piramida ada satu nama, Yasushi Akimoto. Dia bukan sekedar produser, tapi dia adalah Tuhan bagi industri idol modern. Jauh sebelum AKB48 ada, dia udah pemanasan lewat Onyanko Club di tahun 85 dan Chekichiko tahun 98. Dia ahli dalam menciptakan sistem di mana fans merasa memiliki idolanya. Tanpa eksperimen Akimoto Sensei di era 80-an, nggak akan pernah ada yang namanya sistem handshake atau Senbatsu Sosenkyo yang bikin dompet kita kering sekarang. 2. Ledakan 48 Group dan ekspansi global. Tahun 2005 adalah titik balik. AKB48 lahir dan konsep Idol You Can Meet meledak. Perhatikan baris warna-warni di bagian ini. Ada SKE, NMB, HKT, itu adalah saudara kandung di Jepang. Tapi lihat ke bawah, JKT48. Kita adalah anak pertama dari ekspansi luar negeri, overseas. JKT48 bukan cuma sekedar cabang, tapi bukti kalau formula Akimoto bisa laku secara global. Tapi perhatikan juga logo-logo yang mungkin asing di mata lo, kayak SDN48, konsep dewasa, atau OJS48, Ojisan atau pria, yang akhirnya bubar. Nggak semua eksperimen Akimoto itu mulus guys. 3. Ambisi global, Aizone, dan jembatan K-pop. Jangan lupa, Akimoto Sensei juga sempat menyeberang ke Korea lewat Produce 48 yang melahirkan Aizone. Ini adalah eksperimen paling gila karena menggabungkan sistem latihan keras ala K-pop dengan pesona variety ala 48 Group. Di sini kita melihat bagaimana member HKT48 kayak Sakura Miyawaki berevolusi jadi megastar global. Hubungannya sama JKT48 apa? Aizone membuktikan kalau DNA Akimoto bisa adaptif dengan standar visual modern. Suksesnya Aizone sedikit banyak mempengaruhi standar performa JKT48 New Era yang sekarang. Jauh lebih powerful dan presisi. 4. Rivalitas settingan, Sakamichi Series, 46 Group. Nah, ini yang menarik. Di sisi kiri bagan ada Sakamichi Series, Nogizaka 46, Sakurazaka 46, dan Hinatazaka 46. Secara teknis, mereka diciptakan sebagai official rival AKB48. Dalam marketing, ini namanya internal competition strategy. Akimoto nggak mau orang bosen, jadi dia ciptakan seri 46 yang lebih ethereal, lebih model, dan lebih eksklusif. Dampaknya ke JKT48 apa? Kerasa banget di era New Era. JKT48 sekarang nggak lagi cuma lucu-lucuan, tapi lebih condong ke visual matang dan performa yang fierce, mirip evolusi kakak-kakak mereka di seri 46 series. 5. Proyek reinkarnasi, Bokuga Mitakata Aozora, Bokuau. Lihat ke sudut baru ini, Bokuga Mitakata Aozora. Mereka adalah official rival dari Nogizaka 46. Bayangin, Akimoto bikin rival untuk rivalnya sendiri. Bokuau membawa kembali vibe idol yang mentah, polos, dan penuh harapan. Mirip JKT48 pas awal-awal muncul di 2011. Mereka adalah bukti kalau Akimoto gak pernah berhenti memutar roda industri. Kalau lo kangen vibe idol yang fresh dan gak terlalu terpoles mewah, Bokuau adalah jawaban di silsilah terbaru ini. 6. Drama anak tiri dan perang bintang, Star 48, SNH48 Group. Geser ke kotak bawah New Family. Lihat nama Wang Zijie dan Star 48.
Ini adalah drama perebutan hak cipta terbesar dalam sejarah idol. SNH48 Shanghai awalnya adalah bagian resmi, tapi mereka memutuskan merdeka dan bikin sistem sendiri tanpa izin Akimoto. Akhirnya lahirlah BEJ48, GNZ48, dan kawan-kawan. Mereka adalah keluarga yang memisahkan diri. Hubungan mereka sama pusat di Jepang itu dingin guys. Makanya JKT48 sekarang lebih sering kolaborasi sama AKB48 atau grup Thailand, BNK atau CGM dibanding grup China ini. 7. Sistem brutal Last Idol dan masa depan White Scorpion. Perhatikan logo burung elang di tengah. Last Idol. Ini adalah proyek survival Akimoto yang paling kejam. Sistemnya nggak pakai pemungutan suara biasa, tapi duel 1 lawan 1 di atas panggung. Siapa yang kalah, posisinya langsung diganti. Meskipun Last Idol di Jepang sudah selesai masanya, semangat kompetisinya tetap hidup di proyek terbaru kayak White Scorpion, logo kalajengking, yang fokus ke pasar global dan digital. Akimoto bahkan merambah ke dunia virtual lewat 22/7 dan band idol The Coin Lockers. Dia nggak pernah berhenti bereksperimen. 8. Legasi Sashihara Rino, Love Me Joy. Dan ini yang paling inspiratif di pojok kanan bawah. Sashihara Rino, ex-AKB48, HKT48, dan STU48. Dia bukan lagi sekedar idol, tapi sudah jadi produser jenius. Dia punya dinasti kecilnya sendiri yang disebut Equal Love, Not Equal Me, dan Nearly Equal Joy, atau yang sering kita sebut Love Me Joy. Dia adalah murid terbaik Akimoto yang membuktikan kalau member idol bisa bertransformasi jadi pembuat keputusan besar. Silsilah ini bakal terus berkembang, bahkan mungkin suatu saat member JKT48 ada yang jadi produser besar kayak dia dan punya brand seikonik Love Me Joy. Dari sekian banyak anak Yasushi Akimoto di bagian ini, menurut lo mana yang punya potensi paling besar untuk kolaborasi bareng JKT48 di masa depan? Apakah sistem brutal ala Last Idol cocok kalau dibawa ke sini? Atau justru kolaborasi antar produser dengan Love Me Joy-nya Sashihara Rino? Tulis teori kalian di kolom komentar. Kesimpulannya, menjadi fans JKT48 itu seru, tapi menjadi fans yang paham silsilah itu jauh lebih berkelas. Lo jadi tahu kalau dukungan lo adalah bagian dari sejarah besar industri hiburan dunia. Terima kasih udah nyimak bedah dinasti Akimoto Sensei hari ini. Jangan lupa cek video gue tentang rekap analisis generasi 1-14 JKT48 DNA di pojok layar ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, gue Saidillah Enjoy izin cabut. Jaga Oshi, jaga kesehatan, ciao!